Kamu jangan menjadi seperti orang-orang musyrik. Mereka orang yang mecah belah agama mereka. Jadi kelompok-kelompok, jadi golongan-golongan. Kemudian tiap kelompok, tiap golongan itu bangga, merasa senang dengan kelompoknya masing-masing. Ini sikap, ini kelakuan orang-orang musyrik itu seperti itu. Nah, kita umat Islam itu dilarang seperti itu. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, pripun sakniki? Bukankah seperti ini? Kita tidak menutup mata loh nggih. Kita akui atau tidak, seperti ini keadaan. Umat Islam berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, dan muncul asobiyah, ta'asub. Merasa bangga, merasa senang, merasa gembira dengan kelompoknya masing-masing. Bahkan ada juga kelompok yang sampai berani mengkafirkan kelompok lain, padahal podo Islami. Tidak mau jawab salamnya kelompok lain, padahal podo sahadati. Gitu. Prihatin. Masya Allah. Nah, sehingga juga diikuti juga wa yudhiqa ba'dhakum ba'sa ba'din. Allah juga kuasa mengirim siksa berupa apa? Allah menimpakan rasa sebagian kamu kepada sebagian yang lain, yaitu apa? Ba'sa, bahaya. Dan ini Bapak Ibu rahimahullah, dampak akibat dari kalau umat Islam berpecah belah, berkelompok-kelompok, fanatik dengan kelompok masing-masing, akhirnya apa? Satu dengan yang lain saling menimpakan bahaya. Satu dengan yang lain saling mencaci maki, saling menyerang dan lain sebagainya. Tapi ngerasakan nemboboten Pak. Kalau saya merasakan gitu, Masya Allah. Ini yang kita rasakan dan ini kita alami. Dan ini Bapak Ibu rahimakumullah, sesuatu yang tentunya tidak bisa kita hindari. Kan ini memang sudah nas dari Allah Ta'ala, ya. Dan juga Rasulullah sudah mengatakan sataftariku ummati, ya kan, umatku ini akan terpecah belah, ya. Ala sintani wasab'ina firqatan, menjadi 70 ala salasin, ya, atas 3 dan 70, jadi 73 firqah atau milah. Kalau orang ahli kitab pecah menjadi 72. Itu 72 itu orang Nasrani 71, orang Yahudi 71, Nasrani 72, umatku kata Nabi 73. Secara jumlah luwih akeh. Iya, Pak. Lebih banyak daripada orang-orang ahli kitab. Dan ini Rasul sudah menyatakan seperti itu. Belum lagi Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW beliau sebenarnya itu berharap, Pak, ya, tidak hanya saya dan penjenengan umatnya yang menginginkan umat Islam ini bersatu, rukun, ngoten nggih. Rasul itu Masya Allah, sampai beliau itu pernah di suatu ketika beliau itu sholat. Sebagaimana dalam satu riwayat Rasul mengatakan, ini kata Abdullah bin Khobab bin Arad, An-Nabi qala sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatan. Rasul itu sholat dalam satu sholat, fa'atalaha, Rasul itu memanjangkan sholatnya, panjang gitu sholatnya. Terus kalau mereka berkata, para sahabat, selesai sholat itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, sholaita sholatan lam takun tusolliha, jenengan tadi sudah sholat yang jenengan belum pernah sholat seperti ini tadi. Qala, Rasul mengatakan, ajal, ya, memang saya sholat ini tidak sebagaimana biasanya. Rasul menjelaskan, innaha sholatu rohbatin wa rohbatin, sesungguhnya itu tadi adalah sholat apa? Harapan dan ketakutan. Jadi artinya apa? Itu sholat yang dimana Rasul itu terdorong dari rasa takut, lalu kemudian Rasul itu
berdoa, berharap. Rasul mengatakan, ini sa'altullaha fiha salasan. Saya minta di dalam sholat tadi 3 perkara. Fa'atoni, maka Allah memberi kepadaku isnaini 2 wa ma'ani wahidatan, dan menolak saya 1. Jadi ketiga permohonan Rasul dalam sholat tadi tidak semuanya diberi, Pak. Diberi 2, ditolak 1. Apa 3 permintaan Rasul? Sa'altuhu alla yuhlika ummati bisanatin. Saya minta kepada Allah supaya jangan sampai umat saya itu dibinasakan dengan sanah. Sanah itu paceklik, Pak. Ya. Lalu fa'atoniha, maka Allah memberi kepadaku dengannya. Jadi perlu dicatat, diingat, Pak, kita umat Islam, umat Rasulullah tidak akan habis, tidak akan binasa karena paceklik. Oke, makanya rasa khawatir kaliren. Oke, anak cik loro bingung misalnya, anakku loro, tak ingoni apa, ngoten nggih. Rasa khawatir. Ya, apalagi Allah menyatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada seorang makhluk melata pun di bumi melainkan ditanggung oleh Allah rezekinya. Maka juga Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu karena takut melarat. Wedi gak iso ngangingoni anak melarat, anaknya dipateni. Ojo. Kenapa? Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang kasih rezeki kamu dan juga mereka anak-anak kamu. Wis rasa khawatir. Jadi falsafah wong Jawa mbiyen banyak anak banyak rezeki. Bener niku, Pak. Nggih mboten? Bener. Nggih. Krono anak itu rezeki dhewe. Nah, apalagi di sini Rasul sudah berdoa kepada Allah jangan sampai umatnya dibinasakan karena paceklik. Ya, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan nun sewu Bapak Ibu sekalian sampean tingali wong-wong iki kata sing sugih-sugih. Nggih. Sampeyan lihat saja. Ngoten nggih. Saiki rumah-rumah banyak yang gedung-gedung ngoten nggih. Ngoten nggih. Dan ini apalagi nanti pada saatnya orang tuh keliling, Pak, bawa sedekah, ditawak-tawak ini gak enek wong gelem nampa, Pak. Rono napa? Sudah punya, dia bilang kalau coba kamu kemarin kesini saya masih butuh, sekarang saya ndak butuh. Itu nggih ya. Terus yang kedua, Rasul minta kepada Allah Ta'ala sa'altuhu alla yuhlika ummati sa'altuhu alla yusallito alaihim adwa min ghairihim fa'atoniha. Saya minta kepada Allah supaya jangan sampai umatku ini dikuasakan kepada musuh selain mereka. Jadi Rasul itu minta supaya jangan sampai umat Islam itu dikuasai musuh kemudian dibinasakan oleh musuh gitu ya, selain mereka. Maka Allah memberi kepadaku dengannya. Ini perlu dicatat yang kedua. Umat Islam itu tidak akan dikuasai oleh musuh, Pak, sampai habis tidak akan. Di sini ada kata ghairihim, selain mereka. Selain mereka itu selain umat Islam sendiri. Artinya, kok ada orang-orang musuh niki, Pak? Niki sejak dulu begitu. Enek musuh-musuh Islam itu iso ngalahne wong Islam itu goro-goro ya enek wong munafik ini lho, Pak. Biyen ini zaman londo enek londo blangkonan. Nggih, utawa enek londo ireng. Ya londo itu kulitnya kan aslinya kan apa, Pak? Ya, halo, bule. Lha ya endok londo kulitnya ireng ya, iki londo Jawa. Maaf, bisa dimengerti, Pak nggih. Artinya bisa jadi keberhasilan dalam tanda petik, Pak nggih. Musuh-musuh Islam itu karena ada bantuan dari orang-orang Islam sing munafik niku lho, sing penjilat-penjilat ngoten nggih. Nggih. Niki Masya Allah. Gitu. Tapi kok di mana itu orang-orang kafir dia akan bisa, Pak, menguasai umat Islam. Ini Rasul sudah berdoa seperti itu dan diijabahi oleh Allah. Nah, sehingga oleh karena kita harus tetap semangat berjuang, ngoten nggih. Insyaallah menang. Ngoten nggih. Ning sabar dhisik. Nggih, gitu.
Terus yang ketiga, ini Rasul mengatakan wasa'altuhu alla yudhiqa ba'dhum ba'sa ba'din famana'ani. Saya minta kepada Allah dalam sholat tadi supaya jangan sampai umatku itu satu dengan yang lain itu menimpakan bahaya. Jadi karepe Kanjeng Nabi itu umatnya sing rukun, damai, ngoten gak enek perpecahan, gak enek perselisihan, bersatu padu, ngoten niki. Tapi oleh Allah ditolak, mboten dikabulne Pak Bu, sehingga jadi yang ngeten iki. Dan ini ujian, sing sabar, jangan justru kena melarut begitu, jangan. Mboten niki. Kita bagaimana bertahan? Tetap terus berusaha, bergiat bagaimana umat Islam bersatu, bagaimana umat Islam tidak berpecah belah. Nah, inilah dan saya ini maghribnya jam pinten. Dan 28. Oh, nggih. Nggih. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kembali ya. Kita yang jelas berhati-hati, jangan sampai kita ini berpecah belah, jangan sampai kita ini berselisih. Allah sudah memberikan petunjuk, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau terjadi perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Perlu diingat Bapak Ibu, kalau sampai kita umat Islam itu berpecah belah, ya, Rasulullah dalam sabda yang lain beliau mengatakan kepada Aisyah, anna Rasulullah SAW qala li Aisyah, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, jadilah mereka siak-siak, kelompok-kelompok, golongan-golongan. Innamahum ashabul bidah. Ingat, sesungguhnya mereka tidak lain adalah ahli bid'ah. Ya. Jadi ahli bid'ah ini orang yang memecah belah agama jadi kelompok-kelompok ini. Bapak Rasul tidak mengajarkan begitu. Allah tidak menyuruh begitu. Kok umat Islam berkelompok pecah belah? Ini ashabul bidah. Yang kedua, wa ashabul ahwa. Mereka itu ahli hawa nafsu. Wong sing seneng nuruti hawa nafsune. Karena apa Bapak Ibu, seringkali ya firqah-firqah ini dibikin untuk kepentingan nafsu. Maaf, ini yang kita lihat. Ini yang setuju atau tidak kalau saya memandang adanya mungkin di kelompok-kelompok ya, yang nampak itu itu mungkin di partai-partai, maaf gitu ya. Itu mereka kan punya kepentingan di situ. Ketika kepentingannya di situ tidak diperoleh, bikin partai baru lagi. Lah ngoten nggih. Atau mungkin pindah ke kelompok yang lain. Karena untuk kepentingan hawa nafsunya. Yang katanya mereka memperjuangkan rakyat, endi sing sampean perjuangke ngoten. Sing jelas yo hawa nafsumu ngoten nggih. Lah ngoten ta? Nah, itulah ya. Kemudian itu yang ketiga adalah mereka itu adalah wa ashabu dhalalah, dan ahli kesesatan min hadil ummah, dari umat ini. Ya. Nah, ini makanya kembali menegaskan, monggo kita semua berusaha untuk bersatu, ya, menghilangkan perselisihan. Kalau ada perbedaan, bagaimana kita bisa berlapang dada. Lebih-lebih ini momen Ramadan ini, Bapak Ibu rahimakumullah, saya sampaikan tadi, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahannya. Kita umat Islam seluruh dunia ini mudah-mudahan segera disatukan, sehingga punya kekuatan. Dengan pertolongan Allah mudah-mudahan nanti bisa mengalahkan musuh-musuh Islam. Baik, saya kira ini pun bel nggih. Ngapunten kalau barangkali molor waktunya. Semua yang saya sampaikan saya titipkan kepada Allah. Mudah-mudahan dijadikan asbab kita semua oleh Allah dijadikan orang istiqomah, dibersihkan hati kita dari segala penyakit dan kekotoran hati, diberi kekuatan kita ini bisa untuk ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakum wa nafa'ani fi hadzal majlis wa aqulu qali hadza astaghfirullakum innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.